Shalom, jumpa bersama Kelafus Sukacita lagi. Pada bagian ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian, di mana saja berada. Firman Tuhan yang disampaikan ini memberikan penguatan kepada kita sekalian, memberikan pengharapan juga keyakinan percaya kita kepada Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami hendak membaca firman-Mu ya Tuhan, tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu agar firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita terdapat dalam Yohanes pasal 21, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu perahu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Kelafos di mana saya berada, bagian firman Tuhan yang telah dibacakan ini diberikan tema kepada kita, yaitu kebangkitannya membuktikan ia menang atas maut. Kita sekalian yang telah diberkati Tuhan, percaya atau tidak bahwa seringkali kita berhadapan dengan situasi yang mungkin berbeda dengan kenyataan yang ada, dan tidak dapat diterima dengan akal kita, karena situasi seperti yang dialami oleh murid-murid sejak mereka mulai melaut di malam hari, dan ketika Yesus menampakkan diri mereka sejak pagi. Nah, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, bacaan kita saat ini mengantarkan kita untuk melihat bagaimana kuasa Yesus yang telah membuktikan bahwa kebangkitannya itu adalah nyata. Artinya bahwa Yesus tidak hanya berbicara tentang bahwa ia akan mati, tetapi membuktikan bahwa kematiannya itu juga adalah menyatakan tentang kebangkitannya. Artinya apa yang disampaikannya itu juga terjadi dalam dirinya. Juga kepada kita sekalian bahwa tidak hanya sebagai bahasan kita setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi ini suatu kenyataan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan dalam kebangkitannya itu, ia menyatakan dirinya dalam kemuliaan Allah. Kematian Yesus itu adalah kemanusiaannya, tetapi kebangkitannya itu adalah kemuliaan. Ini tubuh yang berkualitas, tubuh yang berkualitas yang menampakkan diri kepada murid-murid. Bukan tubuh yang setengah, tidak, saudara-saudara, tubuh yang sempurna, tubuh yang berkualitas,
tubuh kemuliaan itu sendiri yang menampakkan diri kepada murid-murid saat mereka di laut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klapus di mana saja berada, kita seringkali berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak kita mengerti, atau ada banyak hal dalam hidup kita yang seringkali atau setiap kali kita tidak mengerti, tetapi kita mengalami, kita merasakan, bahkan itu terjadi dalam diri kita sekalian. Ada banyak peristiwa penting dalam hidup kita yang mungkin kita tidak mengerti, tetapi selalu kita mengalaminya. Ada banyak peristiwa penting yang Tuhan buat kepada kita yang kita tidak mengerti, tetapi itu nyata dalam kehidupan kita. Mungkin ketika itu sudah nyata baru kita tahu sebenarnya itu Tuhan yang buat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, Yesus yang telah bangkit itu menyatakan tubuh yang mulia itu kepada murid-murid, tapi juga kepada kita sebagai orang percaya. Mungkin hari ini kita tidak melihat Dia seperti murid-murid, tetapi membuktikan iman kita kepadanya, bahwa kita percaya Dia yang mati itu telah bangkit. Karena itu Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka percayalah. Kita yang tidak mungkin melihat, tetapi kita percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Perkataan Yesus ini membuktikan bahwa benar Ia bangkit, tetapi juga menyatakan kepada kita yang tidak melihatnya dalam iman, bahwa Ia sungguh-sungguh bangkit. Dalam kemuliaannya, tubuh yang berkualitas itu menyatakan dirinya kepada kita juga sekalian sampai hari ini. Artinya, bahwa sampai hari ini kita masih ada, dipelihara, dijaga, itu karena kebangkitan yang mulia itu menyatakan diri kepada kita sekalian, di mana saja kita berada. Jadi, jangan pernah khawatir tentang Yesus yang telah bangkit dalam hidup ini. Karena Dia bangkit dalam tubuh yang berkualitas. Dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dia bukan bangkit dalam tubuh kemanusiaan lagi, tapi tubuh kemuliaan, tubuh yang betul-betul sempurna. Ini peristiwa orang percaya. Kita diyakinkan karena kabar ini. Seperti murid-murid yang telah diyakinkan karena Petrus sudah tahu bahwa itu Yesus. Dia langsung memakai bajunya, karena sebelumnya ia tidak memakai baju setelah di laut itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, di mana saya berada, kita yang belum percaya atau kita yang masih ragu, kita yang masih sangsikan tentang perjumpaan dengan Tuhan, hari ini firman Tuhan beri kepastian bahwa kita yang mana saja, Yesus selalu menampakkan tubuh kemuliaannya, tubuh yang sempurna itu kepada kita sekalian, untuk memberitahu kepada kita bahwa kita tidak sendiri. Dia selalu beserta dengan kita. Di mana saja kita berada, Tuhan selalu menampakkan diri kepada kita dalam iman kita. Percaya, Dia telah hidup untuk selama-lamanya bagi kita. Tuhan memberkati sahabat Klapus di mana saya berada. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan telah kami dengar. Berdoa untuk semua orang yang telah mendengarkan bagian firman Tuhan ini, diberkati dari saat ini, supaya keraguan, kesangsian tentang Kristus yang telah bangkit itu dihilangkan, tetapi terus percaya bahwa iman terus ditumbuhkan, iman terus dikembangkan, dalam percaya yang sungguh kepada Kristus yang telah bangkit, dalam tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia itu, untuk sekalian orang yang percaya kepada Yesus hari ini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.